malam juga untuk rekan-rekan yang lain yang telah bergabung di dalam kegiatan kita pada hari ini, Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Kami haturkan terima kasih untuk Bapak Ibu sudah memberikan kesempatan, memberikan waktu untuk kami bisa bergabung. Dan di sore atau malam hari ini, sahabat, kita akan bersama-sama menggali sebuah tema yang sangat menarik, yaitu latte factor. Apa itu latte factor? Mungkin ada yang sudah pernah mendengarnya atau mungkin terasa asing. Namun sebenarnya fenomena ini begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin tanpa kita sadari, sahabat Scripture Indonesia pernah dikejutkan ketika melihat jumlah pengeluaran bulanan ini kok membengkak. Kenapa? Apa yang terjadi? Padahal selama ini kita sudah mengatur keuangan sedemikian rupa, dan membeli yang sesuai kita butuhkan. Tapi nyatanya pengeluaran terus membengkak. Tanpa kita sadari, sebenarnya apa yang telah kita beli, hal yang kecil-kecil seperti hobi kita, mungkin bersama dengan teman atau perkumpulan atau sahabat kita, sama-sama hangout, meminum kopi, kemudian kita juga membeli snack, membeli hal-hal yang kecil, terlebih lagi kita suka sekali belanja online tanpa kita sadari, hal yang murah-murah, yang kecil-kecil itu nyatanya menyita pengeluaran kita. Begitu banyak dan akhirnya membengkak. Dan inilah fenomena ini yang dinamakan dengan latte factor. Namun kita akan membahasnya malam hari ini, bukan hanya pengertiannya saja, tetapi kiat-kiat bagaimana kita mampu mengendalikan pengeluaran kecil itu agar tidak menjadi bukit dan akhirnya tidak menghimpit keuangan kita. Bersama dengan kita hari ini narasumber kita yaitu Pak Rudi Kusnadi. Sudah bersama dengan kita. Kita akan bersama-sama menyapanya. Selamat sore atau selamat malam Pak Rudi. Pak Rudi? Ya, selamat malam. Halo, selamat malam Pak. Apa kabarnya Pak? Baik, baik. Baik, terima kasih. Seger ya Pak ya? Ya. Ceria nih. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi. Baik Bapak Ibu yang terkasih, Pak Rudi akan bersama-sama dengan kita. Dan kita hari ini, Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri berbagai pertanyaan yang menghantui diri kita, terutama di dalam pengeluaran kita. Ini kok bisa ya, Pak Rudi? Kok kehidupan sepertinya keuangan saya nggak meningkat-meningkat, padahal sudah diatur sedemikian rupa, tapi kok begini dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu, kita ada sesi untuk bertanya. Namun sebelumnya, perkenalan dulu. Pak Rudi mungkin ada yang belum mengenal, karena tak kenal maka tak sayang Pak Rudi ya. Yang mungkin yang kami ketahui, Pak Rudi adalah akuntan publik dan juga salah satu pembina yayasan dari Scripture Union Indonesia. Demikian Pak Rudi, betul? Ya, betul. Ada tambahan lagi enggak Pak nih mengenai profilnya supaya kita semakin kenal nih? Iya, jadi saya pada dasarnya latar belakang pendidikan akuntansi. Jadi saya adalah akuntan, saya akuntan publik. Kemudian pada bagian yang kedua saya juga adalah pengajar. Saya adalah staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Dan kebetulan dalam konteks pelayanan, salah satu yang saya terlibat adalah di Scripture Union Indonesia, selain juga menjadi penetua di gereja saya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, dilihat dari latar belakang dan juga kegiatan beliau, ini pas sekali temanya. Memang berkaitan dengan ekonomi. Dan jujur saja Pak Rudi, saya sendiri itu buta mengenai ekonomi. Jadi mohon dituntun Pak Rudi untuk kami sama-sama, terutama saya secara pribadi, untuk bisa bagaimana mengelola ekonomi sedemikian bijaksananya. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti pemaparan materi sesuai dengan tema kita pada sore atau malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur. Di malam hari ini, Engkau pertemukan kami, walaupun secara virtual, tapi kami percaya Engkau menaungi kehidupan kami. Hari ini di dalam program kegiatan Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia, bersama dengan Pak Rudi, kami akan bersama-sama belajar bagaimana
kami bisa secara bijaksana mengelola pengeluaran kami, agar tidak membahayakan kehidupan perekonomian kami dan juga membahayakan pilar-pilar kehidupan kami lainnya. Kami percaya hari ini Engkau adakan supaya kami secara bijaksana mengatur kehidupan kami dengan bijak. Terima kasih ya Kristus, inilah doa kami. Amin. Baik, silakan Pak Rudi untuk materinya. Ya, baik. Saya permisi mau slideshow ya. Saya mau siap. Ya, baik. Kalau di dalam publikasi mengenai acara ini ada judulnya yang sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya. Kalau yang di Scripture Union buat ya. Kita hubungkan dengan latte factor yang sebenarnya yang sering kita dengar kata latte itu adalah untuk kopi latte ya. Pada waktu minum kopi, dan memang sebenarnya cerita ini juga terkait dengan apa yang kita kenal sebagai minuman yang kita biasa minum, ya itu rupanya memang yang mengawali kenapa ada ya, istilah ini yang dipakai ya. Ada 3 hal barangkali yang saya ingin share dalam kesempatan ini, yaitu pengertiannya sendiri, apa sih sebenarnya istilah latte factor ini, kemudian pemicu terjadinya latte factors itu adalah sikap kita dalam berbelanja. Jadi ada orang yang punya typical spenders, ada yang punya typical saver, pembelanja dan penabung, dan kemudian ada tema butuh dan ingin. Itu 2 hal yang barangkali sedikit banyak akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita menghadapi latte factor, dan kemudian bagaimana mengatasi dampaknya. Ada mungkin sedikit usulan yang akan saya sampaikan. Jadi kalau secara ringkas, sebenarnya pengertian atau istilah latte factor itu adalah dihubungkan dengan pengeluaran yang sering kali kita anggap kecil, ya, tapi sebenarnya pengeluaran itu tidak diperlukan. Cuman karena kecil biasanya kita abaikan karena kita anggap toh nggak seberapa, gitu ya. Tetapi karena itu dilakukan berulang-ulang, tanpa sadar jumlahnya menjadi membengkak dan menjadi besar. Nah, yang men-trigger dan memicu istilah ini adalah David Bach, yaitu seorang penulis ya, dan juga motivator keuangan di Amerika Serikat. Dia mencetuskan istilah latte factors dalam konteks pengeluaran-pengeluaran tadi. Gitu. Nah, itu kalau ada yang sempat membaca bukunya atau melihat bukunya yang diceritakan dan ditulis dalam bentuk narasi seakan-akan percakapan, judulnya adalah The Latte Factors, Why You Don't Have to Be Rich to Live Rich. Nah, di situ Bach menjelaskan bahwa istilah ini didapat dari kebiasaan anak muda yang dia lihat zaman sekarang khususnya, yang biasa beraktivitas sambil minum kopi. Itulah kenapa Starbucks jadi penuh, gitu kan. Itulah kenapa beberapa coffee shop itu juga penuh, dan dari kita juga ada kopi kenangan yang bahkan sekarang bisa menjadi startup yang mendunia, ya. Jadi seperti itu tadi. Karena banyak orang yang memang menghabiskan waktu di tempat kopi, itu yang dia lihat dan dia cermati, terus dia coba membandingkan. Nah, sebagai contoh dia mengatakan, tapi dia tulis dalam dolar, kalau saya terjemahkan dalam rupiah, ya kan. Kalau seandainya kita berhemat sebesar 25.000 sehari, kalau dihitung dengan berbunga 6% setahun, maka kalau 25 tahun itu jumlahnya lebih dari 530 juta. Yang dalam bukunya David lebih dramatis, dia sampai tidak lagi ratusan juta, tapi sampai miliar. Kenapa? Karena hitungan dia menggunakan 10%. Karena pada waktu dia menulis, dia menggunakan pemahaman bahwa seandainya penghematan tadi ada saving, tapi saving tadi kemudian diinvest, dan investasinya menghasilkan 10%, maka itulah secara kumulatif dalam sekian tahun kita akan terkejut. Itu yang dikatakan tadi. Dan berangkat dari pemikiran tentang kopi, jualan kopi, minum kopi, kemudian dia mengatakan bahwa semua orang punya latte factor, regardless income-nya berapa.
Jadi bukan hanya orang yang penghasilannya kecil, penghasilannya besar juga bisa saja dia mempunyai faktor ini. Ya, itu yang dikatakan David. Nah, sementara saya mengutip dari Tirto, ya, Tirto ID ini, dia mengatakan apabila setiap orang membeli kopi 30.000 sehari, maka sebulan 900.000. Kalau dia bandingkan seandainya beli kopi bubuk terus nyeduh sendiri, kan harganya beda. Gitu. Dia mengatakan bahwa latte factor tidak hanya berwujud kopi, karena tiap orang punya faktornya masing-masing. Nah, survei internal yang dia kutip, ini lama saya kira dari Bank Permata, menunjukkan bahwa 9 dari 10 orang mengeluarkan lebih dari 900.000 untuk latte factor setiap bulan. Jadi cukup besar ya. Artinya ini kan yang disurvei kelompok yang umum gitu ya. Dan kebutuhan yang terbesar adalah kebutuhan sandang sekunder. Jadi ini kaum ibu kali ini kelihatannya yang banyak disurvei. Ada lipstick, sepatu, baju untuk koleksi, ada tas, syal, aksesori, dan lainnya, itu mengambil porsi 58%. 58% dari latte factor terjadi karena itu. Yang kedua adalah untuk transportasi, untuk taksi, untuk pergi gitu ya. Di-compare kalau misalnya dia menggunakan taksi online dan taksi reguler atau dengan kendaraan umum, 15%. Lalu makanan dan minuman ringan ini 11%. Kopi sendiri dari hasil survei hanya 9. Nah, tapi biaya-biaya lain seperti beli air mineral, rokok, biaya administrasi bank, itu menjadi faktor yang memicu terjadinya latte factor hasil survei Bank Permata. Gitu. Jadi ini menarik ya. Nah, kalau saya mencoba membandingkan konsepsi latte factor dengan konsep biaya, dalam ilmu ekonomi, biaya itu dikatakan sebagai suatu pengorbanan sumber daya yang tidak bisa dihindarkan dan diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa akan datang. Jadi kalau saya kerja, saya berharap dapat gaji, saya harus ada pengorbanan. Pengorbanannya misalnya biaya transport. Nah, menarik apabila saya misalnya saja pergi ke kantor biasanya naik bus, misalnya saja jumlahnya sebesar untuk hitungan gampang 10.000, maka sehari seyogianya saya mengeluarkan uang 20.000. Tapi suatu hari karena saya melihat di halte tempat saya menunggu bus, itu ada seorang wanita yang saya lagi observasi ini. Pada waktu itu mau melakukan pendekatan, saya berhenti naik bus, saya naik taksi. Dan saksinya 50.000. Maka yang menjadi problem adalah hari itu tentu saya akan keluar duit 60.000. Berapa sebenarnya biaya yang saya keluarkan? Biaya yang saya keluarkan hanya 20.000. Kalau uang yang saya belanjakan 60.000, tapi yang sebenarnya menjadi biaya 20.000. Kalau gitu 40.000-nya apa? 40.000-nya adalah pemborosan. Kenapa? Karena konsep biaya mengatakan pengorbanan yang tidak bisa dihindarkan. Kan sebenarnya saya bisa ke kantor naik bus. Kenapa mesti naik taksi? Nah, itulah yang sebenarnya kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi dalam pemikiran latte factor. Latte factor ada pengeluaran-pengeluaran kecil yang sebenarnya bisa dihindarkan, tapi tetap dilakukan berulang-ulang sehingga tanpa sadar menjadi besar. Nah, inilah cara berpikir yang ingin diungkap oleh David. Nah, saya lihat dari bahan yang ada bisa di Google, ini dari ID, Tirto ID, ya. Jadi ini ada sebelah kiri adalah definisi, ya. Kemudian sebelah kanan apa sih yang kira-kira tadi? Nah, itu tadi 58% tadi urusan tambahan-tambahan tadi. Itu yang digambarkan secara grafik di sini. Nah, ini menjadi menarik untuk kita ya kalau kita berbicara soal latte factor seperti ini. Nah, saya tadi mengatakan di awal bahwa ini barangkali dipengaruhi juga oleh sifat kita. Ya, apakah kita tipikal seseorang yang pada dasarnya spender, pembelanja, atau penabung? Ya, kalau pembelanja ada di sebelah kanan. Meskipun tidak perlu, tetap belanja. Meskipun uang tidak cukup, tetap belanja, kalau perlu ngutang. Meskipun ada anaknya perlu, atau suaminya atau istrinya perlu, dia tetap belanja, nggak peduli kebutuhan orang lain. Karena tipikal dia adalah pembelanja. Tapi bisa juga ada orang yang tipikal penabung. Tipikal penabung, dia akan tetap mau menabung, meskipun itu mengurangi kesenangan yang semestinya, ya boleh juga lah dia senang-senang juga, gitu kan.
kemudian dia juga selalu berargumen bahwa sebaiknya investasi. Letting factor juga berbicara soal investasi. Ya, jadi seperti itu. Dan kemudian dia selalu mencari waktu yang tepat untuk belanja. Jadi dia tunda-tunda kesempatan belanja, kalau bisa sih enggak gitu ya. Kan seperti ini. Nah, problemnya sekarang kita ini adalah pembelanja atau penabung. Apakah kita merupakan orang yang sebenarnya pada dasarnya pembelanja atau penabung? Sebenarnya kita pengen share ya. Nanti kalau jumlah orangnya akan terlalu banyak, nanti kita lihat sendiri. Nah, ini ada daftar pertanyaan. Bolehkah teman-teman kalau pengen kita tahulah kira-kira bagaimana sih posisi kita dalam konteks yang kita hadapi saat ini, bisa nggak sebentar, ambil waktu sebentar, mencoba menjawab pertanyaan ini. Ya, jadi kalau saat ini misalnya saja membuat anggaran tiap kali dibuat, itu berarti ya jawabannya skornya 10. Tapi kalau ya kadang-kadang catat, kadang-kadang enggak, ya mungkin 5 atau 6 gitu kan. Atau kalau sama sekali nggak pernah, 0. Nah, kemudian coba kita hitung skornya. Jadi, tolong secara cepat aja, kalau di tempat masing-masing bisa membuat catatan, kira-kira nih pakai anggaran nggak, saya 10 atau berapa gitu. Ya, kalau boleh dalam 3 menit, saya kalau di Bina Pranika kasih gini waktu, 3 menit cukup untuk itu. Nah, kalau boleh kita ngitung supaya kita tahu kira-kira skornya berapa. Oke, kalau yang lainnya belum, saya kira kita close saja poolnya. Ya, kita close poolnya, tapi yang lain teman-teman bisa nanti melihat hasilnya dan juga kita bisa membandingkan dengan angka yang kita punya. Ya. Nah, jadi kalau dari 11 orang yang berpartisipasi, ya, kelihatan bahwa mayoritas itu ada di bilangan angka 30 sampai 50. Setelah itu 50 sampai dengan 70, ada satu orang yang di level pertama antara 0 sampai 30, dan ada satu orang yang ada di level keempat yaitu 70 sampai 85. Nah, ini terjemahannya. Saya nggak tahu apakah ini menurut kita cocok apa tidak gitu ya. Jadi 0 sampai dengan 30 itu orang yang punya sifat bawaannya sebagai spender, ya pada dasarnya tukang belanja. Kalau yang skornya 30 sampai 50 itu berarti ya nabung, mulai nabung tapi di bawah rata-rata gitu. Kalau 50 sampai dengan 70, nah ini yang saya kira cukup banyak juga, yaitu pada dasarnya spender tapi diimbangi dengan saver. Maka ini keluarganya, kalau di keluarga ini suami istri ada yang seperti ini akan kurang lebih balance gitu ya. Nah, kalau yang 70 sampai 85 bawaannya saver, jadi kelihatannya akan aman keluarganya, cuman buat anak-anaknya hidup susah gitu ya. Karena sifatnya semua nabung gitu. Dan seperti itu gitu ya. Jadi ini yang kalau kita lihat dari testing ini diambil dari satu buku yang kita pakai sebagai basis untuk kita coba diskusi ya. Tidak perlu diterjemahkan sebagai ini adalah sesuatu yang benar atau salah, tapi kira-kira seperti itu. Ini diambil dari buku Ellie Kay mengenai keuangan gitu ya. Nah, baik, jadi ada orang yang punya tendensi spender, ada yang punya tendensi saver, itu di satu sisi. Jadi orang kalau punya pola spender, ya dia pengennya belanja. Apalagi kecil-kecil tadi, yang gede aja dia mau keluar, apalagi belanja uang yang kecil-kecil. Yang kedua adalah konsepsi tentang butuh dan ingin, want dan need gitu ya, kalau di ininya gitu ya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kebutuhan itu sesuatu yang harus dipenuhi, karena kalau tidak akan menyulitkan kita. Ya, jadi misalnya makan pokok, kalau nggak makan ya kita susah. Ya, tanpa makan kita tidak bisa bertahan dalam waktu lama. Orang bisa puasa, tapi kan nggak bisa terlalu lama juga. Kalau terus-terusan harus makan. Pada pihak lain, keinginan adalah sesuatu yang ingin kita peroleh. Kalau kita dapat, ya baik. Tapi kalau nggak dapat, mestinya nggak apa-apa, bukan keharusan. Nah, keseimbangan antara butuh dan ingin ini menjadi isu. Kita perlu mencari harmoni antara butuh dan ingin. Ya, jadi sebab tiap orang punya subjektivitas dan sifatnya sangat individual.
yang berbeda dari satu orang ke orang lain tentang apakah dia membutuhkan, keinginan, derajatnya bagaimana gitu. Jadi harus kita seimbangkan. Memang kita tidak perlu membuang semua keinginan kita, dan kita ya harus cari keseimbangan lah, kira-kira seperti itu. Nah, dengan demikian, kalau pola spending dan butuh dan ingin akan mempengaruhi kita, sebenarnya di mana nih? Topik ketiga adalah bagaimana kita menghindari latte factors. Nah, saya mengamparkan di sini alokasi anggaran keluarga di Amerika Serikat. Kalau kita lihat, yang besar keperluan rumah 33%, transportasi 17%, makanan 13%. Tapi perhatikan footnote di bawah, bahwa 7,4% di rumah dan 5,6% di luar rumah. Artinya lebih banyak makan di rumah, di Amerika aja. Kita di Indonesia, lebih banyak mana? Pada waktu di pembinaan pranikah saya bicara dengan para calon mempelai, mereka menjawab lebih banyak di luar. Karena pasangan muda itu selalu habis kantor, kalau pulang malam makan dulu dah, gitu kan. Baru sampai di rumah tinggal tidur, ya kan. Padahal mahalan mana makan di dalam rumah apa di luar rumah? Tentu yang di luar rumah pasti lebih mahal. Asuransi ini kebutuhan, ya, kesehatan suatu kebutuhan, rekreasi ya bisa antara kebutuhan dan keinginan, ya kan. Pakaian tadi ada kebutuhan ada keinginan dan yang lain kecil-kecil. Jadi dari gambaran ini sebenarnya di mana kita bisa melakukan penghematan, gitu ya. Nah, jadi kalau kita mencoba melihat area-area penghematan yang bisa dilakukan adalah dalam konteks makanan misalnya. Apakah saya lihat teman saya makan kalau sarapan, dia sampai di kantor, masuk Starbucks, masuk ke coffee shop yang lain, ambil roti, ambil kopi, sambil sarapan. Jadi sarapannya di kantor. Supir saya kalau saya tanya pagi sarapan belum? Sudah, makannya di rumah. Kalau lagi makan siang, kita pergi ke lunch atau kita beli. Kita lunch di restoran atau beli. Supir saya bawa dari rumah. Kalau lagi di rumah, mau masak atau beli online? Kita bisa masak. Bahannya kita beli. Ya, kita bisa juga beli online. Sekarang gampang sekali. Pakai GrabFood, GoFood, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian juga minuman. Ada orang yang kemudian sering bawa tumbler. Ada orang yang lebih suka kemudian membeli air mineral botolan. Sayur-sayuran ada kalanya tidak habis dipakai. Belinya kebanyakan, dibuang. Begitu juga buah-buahan. Kadang-kadang akhirnya udah nggak enak lagi dimakan. Dan seperti itu. Itu dalam konteks makanan. Apakah kita bisa mencoba mengurangi aspek itu? Dalam konteks transportasi, ya kalau punya mobil sendiri atau sewa, ya kan, pakai taksi atau kendaraan umum, atau juga sekarang itu ada taksi online, gitu kan. Tentu harganya beda. Tentu ada alasan keselamatan, tentu ada alasan comfortable atau nyaman atau tidak. Nah, banyak hal yang kita bisa diskusikan di sini. Dalam telekomunikasi, misalnya seberapa jauh kita mengandalkan fixed line di rumah atau di kantor, atau kita lebih suka pakai handphone yang menghabiskan pulsa, atau kita sudah punya internet kuota sehingga kita bisa WA call. Tapi bagaimana kalau kita berhubungan dengan kawan di luar? Distant call, kalau menggunakan WA call tentu nggak ada masalah. Tapi kalau bayar, mahal sekali, gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan nggak? Pada waktu saya melihat handphone saya sering dipakai untuk telepon-telepon yang tidak semuanya menggunakan WhatsApp call, mahal sekali. Pada waktu saya kemudian mulai menjaga dan membatasi supaya setiap telepon itu hanya menggunakan WA call, itu turunnya lebih dari separuh. Nah, ini kan suatu penghematan yang tiap bulan bisa terjadi, bisa rutin. Ya. Minum kopi bisa di coffee shop, bisa buat sendiri. Ya, kalau di kantor, saya begitu datang kan sebenarnya sudah ada yang office girl yang membuatkan kopi. Ya, tentu lebih murah dari beli di Starbucks gitu. Ya kalau sebulan sekali, seminggu sekali mau beli Starbucks boleh-boleh aja, ya kan. Ya Bang, pernah sadar nggak bahwa kita itu sekarang itu dengan mudah sekali, sekarang kita bayar apapun bisa secara online. Tapi setiap kali kita transfer ke bukan rekening kita, itu 6.500. Kalau satu hari kita transfer 10 transaksi, berarti sudah 65.000.
65.000 kalau 20 hari kerja misalnya, itu sudah berapa? Gitu. Setahun berapa? Itu kalau kita bicara soal konsep load effector. Ya kan? Kemudian kita punya account. Kita ada kalanya punya account ini buat ini, punya account buat ini, kan ada service charge-nya, ada biaya banknya. Kalau kita ke ATM, juga ada biaya ATM. Pulang ke rumah kita ada TV, pakai internet dan TV berbayar. Ada yang bundling, ada yang tidak, unbundling. Saya belakangan karena internet pakai First Media mati melulu, jadi sekarang saya pakai TV berbayar First Media. Sementara saya internetnya tidak pakai First Media lagi. Saya pakai yang lain. Gitu. Nah, yang mana? Ada format yang berbeda-beda dalam rangka TV, internet itu kuotanya berapa dan sebagainya, harganya juga beda. Gitu kan. Atau tadi kalau antara ingin dan butuh, yaitu kalau seandainya kita sering terjebak pada beli karena dorongan hati. Gitu. Maka tip-tip untuk menghindari macam-macam sih. Ada yang tipnya itu misalnya, ya kalau misalnya mau makanan kita hemat, jangan makan di luar. Kalau pergi ke mall, makan kenyang dulu deh. Gitu. Saya ingat dulu satu keluarga bilang bahwa dia pergi mengajak asisten rumah tangganya ke mall. Terus dia setiap kali pergi mengajak ke mall, asisten rumah tangganya itu disuruh makan. Supaya tidak lapar, jadi kalau di mall tidak minta makan, tidak pengen makan gitu. Nah, bahkan kalau begitu, ya sebenarnya kita juga bisa begitu. Kalau nggak niat makan, kalau niatnya mau belanja, ya jangan dekat-dekat restoran pada waktu lapar gitu. Nah, begitu juga dalam kaitan dengan apa namanya kita melakukan belanjanya sendiri gitu loh. Pada waktu kita pergi ke tempat-tempat yang kita belanja, nah di situ kita menjadi persoalan karena apakah belanja tadi tidak masuk dalam anggaran kita. Kalau kita sudah menggunakan sistem anggaran, seyogianya kalau kita mau beli barang yang tidak ada di dalam budget, ya jangan beli dulu gitu ya. Apa belinya ditunda. Tergantung apakah kita spender atau saver. Nah ini ada beberapa bahan yang mengatakan sebenarnya coba kita melakukan evaluasi. Jadi misalnya saja membuat daftar pengeluaran seminggu. Jadi selama seminggu semua pengeluaran dicatat dalam satu tabel, ya. Dan kemudian dari situ misalnya tanggal berapa, pengeluarannya apa, jumlahnya berapa, itu dihubungkan dengan ingin atau butuh, itu sebenarnya dikeluarkan karena kita memang butuh atau karena kita pengen aja gitu. Jadi misalnya katakanlah pengeluaran ini untuk makan malam. Makan malam jumlahnya agak besar karena makannya adalah makanan yang enak, yang kita pengen malam itu makan enak gitu kan. Maka sebenarnya itu kan lebih ingin daripada butuh. Maka diskresi pengeluarannya berarti untuk itu mestinya nggak ada. Kemudian besokannya kita belanja lagi, keluarkan duit untuk beli air mineral. Berapa galon kita beli? Kan memang harus beli. Berapa galon? Ya, berarti berapa rupiah yang dikeluarkan, di situ ingin atau butuh? Butuh. Siangnya beli beras, butuh. Kemudian beli makanan kecil, beli es krim, apa segala macam. Itu apakah ingin dan butuh? Dari situ kemudian di tabel sebelah kanan dikasih tanda apakah itu memang butuh. Kalau butuh memang harus keluar. Nah dari situ bisa ditotal selama seminggu jumlah yang dikeluarkan dan jumlah yang seyogianya dikeluarkan. Yang harusnya dikeluarkan dan bukan pilihan kita. Di situ kita melihat dalam seminggu itu kita hemat berapa. Nah kalau pola itu kita terjemahkan ke depan, ya terus-terusan, ya berarti kita akan menghadapi situasi seperti itu gitu ya. Nah begitu juga kita bisa melihat bahwa memangkas belanja bulanan itu bisa saja kita menggunakan format, katakanlah kategori belanjanya apa, terus perubahan apa yang kita bisa lakukan, dan hematnya kalau itu harian berarti sehari berapa, seminggu berapa, sebulan berapa, setahun berapa. Nah konsep load effectors akan mengatakan, menggiring kita untuk berpikir bahwa kalau inilah situasi yang dihadapi, maka kita akan tahu bahwa semua itu dalam 1 tahun kita akan hemat berapa. Faktor load effectors itu kita bisa atasi kalau kita bisa sukses membuat 2 tabel tadi untuk
kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau David Bach memang lebih kacau lagi dia, karena dia kemudian menganggap bahwa setiap penghematan kita kalau diinvestasikan dengan 10% bunga berbunga, maka jumlah tadi akan menjadi mengagetkan kita semua. Nah, barangkali itu mengawali diskusi kita tentang latte factors. Restu, saya mungkin berhenti sampai di sini dulu. Kalau ada yang bertanya, silakan. Baik, terima kasih Pak Rudi untuk pemaparan materinya. Dan sebenarnya ini secara pribadi saya tergelitik Pak Rudi ketika tadi ada pemaparan materi yang mengatakan bahwa kelompok terbesar 58% adalah untuk kebutuhan sandang sekunder seperti lipstik, tas, shawl, dan sebagainya. Ini sedikit menggelitik saya Pak sebagai perempuan ya, karena tanpa tidak disadari mata ini ingin sekali memanjakan diri gitu. Apakah ini juga termasuk pemborosan ya Pak Rudi ketika ingin mempercantik diri, ingin memuaskan diri gitu? Karena ini masuk ke dalam, saya tadi tergelitik juga dengan mengatakan Pak Rudi menciptakan harmoni antara kebutuhan dan keinginan. Ini mungkin nanti akan menjadi pertanyaan pertama yang mau saya haturkan ke Pak Rudi ya. Namun kami juga membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya di dalam sesi tanya jawab ini. Silahkan kepada Bapak Ibu bisa dengan menggunakan reaksi angkat tangan atau juga bisa langsung menuliskannya di bagian chat. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya. Baik. Adakah? Nah, jikalau belum, Pak Rudi. Jadi bagaimana pertanyaan saya tadi nih Pak? Ini kan sebenarnya bisa dikatakan boros ya Pak ya. Latte factor ini bisa dikatakan boros karena tadi Pak Rudi mengatakan berulang-ulang ya belajar untuk berhemat dan berhemat. Jadi sebenarnya apakah bisa dikatakan ketika saya sendiri melihat bercermin pada diri saya sendiri untuk memanjakan diri, mempercantik diri gitu. Ini apakah termasuk sebuah keinginan pemborosan ketika saya membeli barang-barang untuk kebutuhan pribadi saya? Tidak selalu. Okay. Tidak selalu. Kalau di dalam pembinaan pranikah, saya kebetulan punya video. Ya, cuman di dalam forum kita yang cuman 25 menit kan tidak mungkin kita melihat itu. Nah, videonya esensinya adalah istrinya yang baru pulang belanja. Pulang belanja bawa banyak termasuk ya itu tadi kebutuhan-kebutuhan untuk kecantikan gitu ya. Beli foundation, beli apa segala macam gitu. Suaminya bilang kok tiap minggu kamu beli itu gitu. Ya dia bilang kan dia perlu. Ya tapi kalau perlu kan tidak tiap minggu beli. Nah, tetapi kemudian tentengan yang lainnya bukan kok itu aja kan. Tentengan lainnya baju. Dan kemudian yang istrinya mengatakan, ya kan katanya kamu mengajarkan supaya saya hemat. Nah, saya sekali pergi supaya hemat, pergi transportnya, ya belanjanya banyak dong, gitu kan, seperti itu. Nah, istrinya juga bilang bahwasanya, ya saya kan, dulu waktu kita hidup susah, saya kan nggak belanja, bahkan saya ikut kerja. Sekarang kan suaminya udah sukses, boleh dong dia mengejar ketinggalan. Nah ini konsepsi yang ditampilkan memang si istri dengan perilaku spender, suaminya saver. Karena suaminya bilang, tapi kan anak kita mau sekolah, mesti nabung dan sebagainya. Nah di situ saya kira harmoni dan keseimbangan itu perlu. Jadi bukan berarti semua keinginan tadi harus diabaikan. Karena kalau ditanyakan apakah alat-alat kecantikan atau kebutuhan untuk tampil dengan cukup nice gitu ya, termasuk di rumah di hadapan suami itu kebutuhan, mungkin juga iya loh. Kalau suaminya tiap kali lihat istrinya di rumah tuh seperti orang yang tidak enak dilihat gitu kan, lama-lama di luar banyak yang dilihat enak kan dia bisa betah di luar gitu kan. Jadi seperti itu. Gitu. Ya, jadi saya kira kalau itu menjadi sesuatu yang esensial butuh iya gitu. Ya harus kebutuhan, ya kan. Tapi kalau kita berbicara tadi, ya kan, apakah perlu naik taksi apa tidak dalam ilustrasi, dalam konsepsi biaya yang saya tawarkan tadi adalah sepanjang itu tidak bisa dihindari untuk sesuatu manfaat di masa kini masa depan. Jadi kalau seandainya tadi perlu lipstik gitu ya untuk pergi keluar, perlu lipstik perlu
alat tertentu untuk waktu-waktu tertentu gitu kan. Kalau itu memang suatu kebutuhan, saya kira ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu beli lipstiknya 5 warna gitu kan, yang pagi, siang, sore, malam warnanya beda-beda, ya kan nggak perlu misalnya seperti itu kan, ya kan tadi. Nah kalau misalnya perlu baju, ya kan kalau memang orang perlu baju kan, tapi apa perlu bajunya itu cukup 3 untuk ke kantor, ya kan, atau perlu 5 atau perlu 20, itu kan beda lagi, ya kan. Nah itulah yang saya katakan sebagai bagaimana mencari keseimbangan itu. Nah tapi itu hanya sebagai suatu pemicu bahwa itu bahkan lebih besar dari latte factors. Latte factors itu yang kecil-kecil, yang orang suka abaikan gitu loh. Yang kita mungkin akan berkata bahwa iya ya semua orang, kalau semua orang bikin kopi nyeduh sendiri kan nggak ada yang laku kopi kenangan dan sebagainya gitu. Ya Irvin. Baik, terima kasih Pak Rudi. Jadi mulai sekarang sepertinya harus cari jalan tengah antara suami yang benar-benar meminta kita untuk bisa menghemat, tetapi kita bisa melihat bahwa apa yang kita inginkan ini benar-benar dibutuhkan atau tidak, begitu ya Pak Rudi ya? Ya. Jadi bukan hanya sekedar kata hati menginginkan, tapi apakah ini benar-benar dibutuhkan. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Rudi. Dan ini ada pertanyaan di chat. Pak Rudi, ini dari Ibu Inawati, saya akan membacakannya. Pak, bagaimana dengan konsep membeli barang pas sewaktu memang lagi ada promo atau diskon? Apakah itu juga termasuk saver juga? Ya, jawabannya iya Bu Ina. Saya dulu hobinya itu kalau beli baju, dulu saya waktu kuliah bajunya putih, selalu saya pakai baju putih. Sekarang pakai batik ya. Batik ini rada boros nih sebenarnya, rada latte factors juga. Karena bermotif-motif kan, baju putih. Dan karena saya beli baju putih, gampang kan, cari baju putih warnanya sama. Saya beli baju biasanya pada waktu lagi promo. Nah promo ini hati-hati, kita dijebak sama yang jual, bahwa beli 2 gratis 1, dapat 3. Kenapa tidak dibuat diskon 30%? Karena kita dipaksa beli 3 sebenarnya. Yang paling kurang ajar saya kemarin kejebak sekali. Karena saya udah lama online, mendadak harus ke gereja lagi offline, baju saya ada yang nggak muat nih. Jadi saya beli baju. Waktu saya beli baju, dia bilang kan, ini Pak beli 2 dapat 3. Jadi kayaknya murah kan. Padahal sebenarnya setelah saya bayar, saya balik, saya lihat diskon 30%. Jadi sebenarnya saya tadinya mau beli 2 kan, beli 2 aja diskon 30%. Kenapa saya dipaksa beli 3? Nah itu artinya memang akhirnya yang satunya juga baju yang kiranya akan dibutuhkan gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Tapi ini yang biasa terjadi. Banyak gimmick penjual yang seperti itu gitu. Ya, jadi artinya bagaimana ini tadi. Jadi menjual pada saat diskon, membeli saat diskon yang bisa di-plan, saya kira itu juga salah satu gimmick untuk belanja yang baik gitu ya. Nah terus ini ada pertanyaan dari siapa nih, Pak Hendra ya? Hendarsi. Betul. Bapak itu Ibu ya? Mungkin Bapak ya, Bapak Hendarsi. Untuk pertanyaan untuk pensiunan yang sudah tidak ada penghasilan, bagaimana Pak kiatnya? Nah ini juga Pak. Nah pensiunan itu kan yang jelas contoh yang paling klop, pensiunan itu mungkin di rumah Pak. Ada waktu-waktu di rumah. Jadi kalau ngopi juga di rumah, ya bikin kopi sendirilah, nyeduh sambil lihat bunga yang lagi kemarin disiram, terus lagi berkembang. Kita duduk di samping teras gitu kan, kita aduk kopinya, akan lebih murah daripada ke Starbucks, Pak. Beli kopi gitu kan. Dan kalau kita lihat beli kopi juga, kalau saya perhatikan, saya pergi kemarin itu waktu saya ke daerah, saya ke Cirebon, tahu-tahu lagi di pasar, mantu ponakan saya mojok, saya pikir lagi apa? Beli kopi. Kopinya wangi. Nah, kopi yang kalau saya beli di supermarket, Toraja katanya, kopi Toraja itu 100 lebih, ya kan? Di situ cuma 60 gitu kan. Nah, jadi saya ikut beli gitu kan. Nah, sebenarnya begitu diaduk kopi sih pahit-pahit juga sih Pak, sama pahitnya. Jadi tapi ya kebetulan saya minum kopi nggak pakai gula. Jadi saya memang minum kopi pahit.
Ya jadi lebih banyak kesempatan kita, Pak. Jadi kalau kita lebih banyak di rumah, ya mungkin kita ya ininya apa namanya itu jangan masak sendiri lah gitu kan. Jangan beli online lah dan sebagainya gitu. Pada waktu kita pandemi kan kita takut beli dari luar. Jadi kan terpaksa masak sendiri gitu kan. Itu pun udah pakai protokol ketat gitu. Karantina makanan yang masuk, sayuran dan sebagainya. Kira-kira gitu mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi. Semoga bisa menjawab untuk pertanyaan Ibu Inawati tadi dan juga untuk Pak Hendarsin. Tapi intinya Pak ya, memang sebenarnya ketika kita melewati coffee shop itu tidak bisa tahan Pak untuk baunya. Jadi yang tadinya pengen tidak minum kopi, akhirnya masuk juga untuk kita bisa minum. Padahal tidak suka kopi, tapi karena tergiur dengan baunya. Ini juga sepertinya sebuah kiat juga seperti Pak Rudi tadi ya, menghindari coffee shop kalau kita benar-benar ingin menghemat keuangan kita. Baik, tadi Pak Irvin sepertinya mengangkat tangan. Sudahkah siap untuk pertanyaannya Pak Irvin? Ya, sudah. Langsung saja. Ya, gini Pak, saya mau tanya Pak. Saya kan mungkin semenjak pandemi sudah jarang ke supermarket gitu ya, jadi lebih banyak online Pak. Untuk kebutuhan bulanan ya, pasti online. Nah, kadang itu kita butuh satu barang, tapi harganya beberapa toko online kan itu mereka ada gratis ongkir gitu Pak. Tapi dengan syarat bahwa pembelian minimal sekian ya. Nah, kita mau beli barang itu harganya di bawah dari persyaratan tadi. Butuh. Nah, untuk mencukupi supaya bisa gratis ongkir, ya terpaksa nyari di toko yang sama itu mungkin barang-barang yang ya tidak terlalu butuh, tapi saya berpikir mungkin saya akan butuh beberapa bulan ke depan. Jadi ya udah beli aja untuk menggenapkan gratis ongkir itu Pak. Itu gimana Pak ya? Ya, pertama itu adalah contoh kita didikte orang belanja. Ya kan, sales itu sale-sale. Saya selalu kalau di Pranika itu selalu bilang begini. Butuh dan ingin contohnya adalah seorang ibu butuh panci kalau pancinya rusak. Persis dia sampai ke department store yang ada di mall, dia lihat ada sale. Ada baju yang dia pengen sudah berapa bulan yang lalu. Sekarang sale. Pertanyaannya kira-kira dia pulang bawa panci atau baju? Semua pada bilang bawa baju. Gak bawa panci, butuh sama ingin, yang menang ingin. Nah, itu namanya kita didikte oleh ini keadaan. Diskon saya tadi didikte keadaan juga. Nah, Irvin tanpa sadar didikte tadi, bahwa harus beli sekian. Nah, yang gratis ongkir, dan seperti itu. Yang paling sukses mendikte, karena kebetulan saya kemarin ngajar dengan kasus studinya ini, Shopee. Shopee itu sukses sekali menggarap semua orang termasuk asisten rumah tangga. Semua itu pelanggan Shopee. Karena dia selalu menawarkan barang-barang yang dalam definisinya murah. Jadi menarik sekali dan orang tergerak untuk beli. Ya kan, bisa bayar di tempat dan sebagainya. Banyak hal yang kira-kira seperti itu gitu. Nah, jadi itu barangkali yang kita harus sadar. Satu, jangan lupa kita belanja online itu enak kita terima di rumah. Coba cek harganya kalau belanja onsite. Beda nggak? Ada yang bedanya cukup jauh. Beli makanan aja kita kalau beli makanan online, itu ini tadi. Nah kalau kita juga tanpa sadar kan, ya sudahlah, beli ini kita transfer, beli ini kita transfer. Itu setiap kali kita transfer itu 6.500 kita keluarkan. Tanpa sadar itu. Ya kan? Nah sekarang kan online. Istri saya belanja sayur aja transfer bayarnya. Pegang duit katanya takut COVID. Bayar transfer. Nah kebetulan BCA ke BCA nggak apa-apa. Tapi kalau transfernya ke bank lain 6.500. Jadi itu yang kadang-kadang kita tidak sadar. Maka kalau kita bisa kita evaluasi. Ya tapi kalau memang harus belanja termasuk buat bulan depan dan bulan depannya dipakai juga ya nggak apa-apa sih. Ya kan. Artinya biasanya beli beras untuk sebulan. Sekarang terpaksa beli untuk 2 bulan. Ya kalau berasnya 2 bulan nggak apa-apa ya nggak apa-apa juga kan. Dan toh beli juga nantinya gitu kan, seperti tadi. Ya jadi kalau beli seperti itu dan dananya cukup, ya sih nggak apa-apa sebenarnya. Begitu kira-kira menjawab, Irvin? Bagaimana Mas Irvin? Sudah terjawabkah? Ya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ini kembali ke chat, ada beberapa pertanyaan. Ini dari Ibu atau Mbak Mia mungkin ya. Bagaimana dengan pengeluaran untuk pendidikan anak, Pak?
kadang ada keinginan untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat anak, seperti sekolah internasional yang harganya mahal. Berapa sebaiknya mengatur maksimum biaya pendidikan anak? Ya, ngatur maksimumnya ini susah ya. Artinya karena lembaga pendidikan seyogianya berpikir tentang kapasitas dan kemampuan orang tua murid ya. Tapi mereka dipacu oleh kenyataan membutuhkan peralatan dan hal-hal lain yang memang perlu biaya gitu kan. Di samping memang ada perubahan dalam pola pikir sekarang barangkali karena makin mahal dianggap ini makin bergengsi gitu kan, seperti itu. Nah pada ujungnya ini masalah masing-masing orang punya keinginan dan punya harapan ya Ibu. Jadi sulit untuk kita menyamaratakan gitu ya. Tetapi tentu harus dihubungkan dengan kapasitas kita. Pertama, jadi kalau kita masuk sekolah yang kebetulan tidak match dengan apa yang kita terima sebagai penghasilan, dalam ujungnya nanti berat gitu. Yang menarik, suatu ketika saya menjadi pengurus yayasan sekolah pada waktu itu, dan kemudian kita mencoba menarik murid-murid dari kalangan yang barangkali secara ekonomi lebih kurang dibandingkan dengan rata-rata wilayah yang kita pegang. Terus kemudian ada dua hal yang saya ingat. Yang pertama, ada beberapa orang tua murid yang tidak mau karena dia merasa kalau anaknya masuk di sekolah itu, maka dia ada berada di lingkungan yang akan menuntut spending yang besar. Karena anak-anak kecil itu terpacu untuk bersaing kan, bagaimanapun seperti itu. Yang kedua, dia merasa bahwa itu akan dalam jangka panjang memberatkan gitu. Nah ini barangkali hal-hal yang menjadi pertimbangan yang tiap orang bisa berbeda-beda. Jadi saya pun tidak punya gambaran berapa maksimal, tapi kurang lebih sebenarnya kalau seandainya katakanlah untuk sekolah yang bagus ini, maka seluruh penghasilan kita harus dipakai untuk itu, ya kan nggak mungkin. Kan mesti ada biaya-biaya lain yang harus dibayar. Apakah mau 50%, 30% itu relatif gitu. Nah ini yang barangkali seperti itu jawabannya, mohon maaf tidak bisa persis gitu ya. Ini tadi gitu ya. Baik. Nah kalau saya hubungkan dengan penghasilan yang tidak tetap yang ditanyakan Bu Sylvia ya. Ini ada penghasilan tidak tetap. Saya biasanya menganjurkan kita membuat estimasi setahun itu kita terima berapa. Gitu. Jadi kalau setahun kita terima berapa, kita bisa punya rata-rata per bulan berapa. Jadi katakanlah orang yang bekerja di asuransi atau broker rumah kan dapat duit besarnya waktu jualannya laku kan. Dapat bonus gede. Nah, jadi kalau jual rumah kira-kira setahun bisa berapa jual rumah gitu ya. Nah, itu kita lihat penghasilan setahun rata-rata per bulan, itulah kira-kira budget kita per bulan. Pada waktu penerimaan kita di bawah budget itu, ya kita ngambil celengan. Pada waktu lagi lebih ditabung supaya untuk ini tadi. Kalau lagi kepepet betul, ya cari utangan. Kalau lagi jok di pranikah, saya bilang cari utangan. Utangan yang paling dekat kemana? Ya ke mertua sama orang tua gitu. Seperti itu. Nah, malah jok saya ini kalau latte factors itu kan makanan biaya, bagaimana biaya makanan supaya hemat? Ya rajin-rajinlah datang ke orang tua pada jam makan. Nah, itu kan itu latte factor bisa dikurangi sedikit. Ya, seperti itu gitu. Itu jok yang muncul di dalam pembinaan pranikah tuh. Saya bilang waduh ini hebat juga nih. Pasangan ini udah siap-siap menghemat dengan cara yang kekeluargaan gitu ya. Baik, begitu kira-kira Restu. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ini mungkin masih banyak pertanyaan dari peserta, tapi memang waktu kita itu terbatas Pak Rudi. Kita akan selesai pukul 7 malam. Namun saya secara pribadi percaya mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini juga sangat terbekali sekali dengan apa itu sebenarnya latte factor, dan tanpa kita sadari, kita sudah melakukan kebiasaan itu. Pemborosan sedikit-sedikit kita keluarkan, keinginan lebih diutamakan dibandingkan kebutuhan keluarga. Tapi memang itulah yang terjadi. Tapi terima kasih Pak Rudi untuk bekal pada hari ini mengenai materi yang sangat berharga untuk kami, terutama untuk bagaimana kami secara bijak mengatur keuangan, terutama untuk keluarga kami. Terima kasih Pak Rudi.
Dan sebagai rasa terima kasih kami juga, kami dari Scripture Union Indonesia mengaturkan terima kasih dan kami akan memberikan informasi juga mengenai hal-hal yang lain seputar Scripture Indonesia. Namun sebelumnya, inilah ucapan terima kasih dari kami kepada narasumber kita yang hebat hari ini, Pak Rudi Kusnadi, sebagai angkutan publik dan pembina Yayasan PPA, sebagai narasumber di acara kami saat ini di Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia di dalam tema Latte Factor. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih. Terima kasih banyak sekali informasi, materi, pelajaran untuk kami semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, ini juga informasi dari kami mengenai kegiatan kami selanjutnya, di mana tepatnya di tanggal 10 Juni, pada pukul yang sama, yaitu pukul 18 atau 6 sore hingga 7 malam, kita akan bersama-sama bergabung kembali di acara Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Kita akan bersama-sama melihat dan juga menyelami apa itu toxic family, apa ciri, dampak, dan cara menanganinya. Ini adalah mengenai kehidupan keluarga yang tentu saja kita mau melihat bagaimana sebenarnya mau memberikan rasa aman, penerimaan, kasih untuk tumbuh kembang keluarga kita, terutama untuk anak-anak kita. Namun tidak sedikit ada rasa kebencian, rasa sakit hati, ketidakpercayaan, permusuhan, dan penolakan. Ini seperti suatu hal yang kontradiksi. Jadi bagaimana caranya? Dan kita akan bersama-sama menyelami hal ini dengan narasumber kita yaitu Ibu Ann Atikson Parapap dan juga Bapak Yonatan Parapap untuk membahas tema toxic family. Jadi Bapak Ibu, mari hadir kembali di kegiatan SBS UI pada hari Jumat tanggal 10 Juni. Dan ini ada juga informasi dari kami mengenai buku, yaitu Career, Panggilan atau Pilihan. Jadi buku ini mengajak kita semua mempersiapkan diri tentunya Bapak Ibu ya, bagaimana kita semua ini menggarap berbagai macam ladang yang telah Tuhan siapkan. Jadi buku karangan Lee Hardy ini membahas tuntas tentang arti kerja, baik dari sudut ilmiah, historis, filosofis, dan juga teologis. Tentunya kepada tuntunan praktis. Jadi Bapak Ibu yang sangat membutuhkannya sebagai bekal kita menunjang karir dan juga bagaimana kita mengatasi pergumulan apakah ini karir saya sebenarnya adalah panggilan atau pilihan, dapatkan bukunya. Harganya adalah Rp50.000. Bapak Ibu yang tertarik silahkan memesan di nomor yang sudah tertera dan juga bisa memesannya kepada Bapak Irvin sebagai PSC kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu melihat di flyer dari undangan kami, Bapak Ibu bisa juga menghubungi beliau. Baik, itulah informasi atau beberapa informasi dari kami. Dan sebelum menutup kegiatan ini, mohon Pak Rudi, sebelum tutup di dalam doa, Pak Rudi bisa memberikan kesimpulan kepada kami mengenai tema kita hari ini. Silakan Pak Rudi. Ya, jadi secara ringkas sebenarnya kita ingin membangun kesadaran mengenai hal-hal yang bisa kita hemat yang sering kita abaikan. Latte Factors itu judul yang diberikan David karena pada waktu itu dia melihat orang mondar-mandir dan ada kopi. Tapi esensi cerita dia adalah bahwa sebenarnya ada pengeluaran yang bisa dikurangi. Nah, maka kemudian di situ kalau kita sadar, ya kita mulai tahu ada pengeluaran-pengeluaran yang bisa kita tarik. Kalau tadi saya mengatakan bahwa konsepsi mengenai bagaimana sebenarnya apakah itu merupakan biaya atau bukan biaya, ya kan? Kita sadar bahwa banyak sekali pengeluaran yang bisa kita hindarkan yang tetap berjalan di rumah kita masing-masing. Contohnya adalah bagaimana kalau seandainya lampu yang seyogianya dimatikan, kalau sudah siang nggak dimatikan. Bagaimana air yang kemudian terus mengalir pada saat sebenarnya bisa dimatikan. Banyak hal-hal yang kita sadari, ya kan? Kita membeli makanan secara berlebihan dan sebagian nantinya dibuang. Nah, jadi hal-hal kecil tadi menjadi latte factors yang dibombastiskan oleh David dengan menceritakan kalau ini sekian tahun itu akan jadi sekian banyak. Itu tadi.
Tapi kembali lagi, pemicu kita adalah kita sendiri punya kebiasaan sebagai spender atau saver, tentu kita juga harus mengendalikan diri. Yang spender mengurangi, yang saver juga ya sedikit melonggarkan. Sebab kalau enggak, kalau keluarga yang sifatnya berbeda, itu berantem juga setiap kali. Nah, yang ketiga adalah konsep butuh dan ingin. Nah, mudah-mudahan dengan memahami ini, kita bisa mulai memilah pengeluaran apa yang memang harus kita keluarkan dan pengeluaran apa yang bisa kita hindarkan. Dari situ bisa kita harapkan ada sedikit penghematan. Dan dalam jangka panjang bisa jadi besar. Terima kasih, Restu. Terima kasih Bapak. Silakan Pak untuk ditutup dalam doa. Ya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak sadar bahwa sehari demi sehari kami menerima berkat Tuhan, dan ada kalanya kami terjebak untuk mengabaikan segala sesuatu yang seyogianya dapat kami manfaatkan secara lebih baik. Kami terjebak untuk mengabaikan pengeluaran-pengeluaran kecil yang kalau dijumlahkan bisa bermanfaat untuk pengeluaran-pengeluaran yang lebih besar. Tuhan, kami bersyukur saat ini kami diberi kesempatan untuk dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh pencetus gagasan dan diskusi kita pada sore malam hari ini. Biarlah melalui apa yang kita percakapkan, yang kami lakukan, kami dapat mengatasi dan mengelola keuangan dan merupakan berkat Tuhan yang kami terima dalam keluarga kami masing-masing. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, kami dimampukan untuk mengelola keuangan kami secara lebih baik di masa yang akan datang, sehingga kami selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami dan mendapatkan sukacita yang berasal dari Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kami menyerahkan aktivitas kami dalam pertolongan Tuhan. Kami percaya akan kasih Allah Bapa senantiasa menyertai kami. Kami juga percaya Roh Kudus akan selalu menolong kami. Dan kami panjatkan doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.